Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bagas Junaidi. Saya dari Fakultas Ilmu Komputer. Prodi saya adalah Teknik Informatika. Saya di sini akan menjelaskan sebuah jaringan dan pekerjaan seorang network engineer. Apa sih network engineer? Network engineer adalah seseorang yang berperan dalam bertanggung jawab dalam membuat sebuah jaringan di suatu perusahaan dalam bentuk organisasi. Jadi guys, network engineer ini tuh kerjanya nggak sendiri. Nah, dia tuh kerjanya tuh bertim gitu. Nah, dia bekerja bertim. Timnya itu ada terdiri dari 3 ya. Kalau nggak salah ada 3. Satu itu tim menggambar, kedua tim survei. Tim survei itu contohnya kayak dia survei nih apa aja sih alat-alat yang perlu dibeli, kayak kabel, terus komputernya itu spesifikasinya tuh mau yang gimana, dan kita itu harus menyesuaikan perusahaan ini nih perusahaan apa. Contoh kalau perusahaan seperti perusahaan bank, perusahaan minimarket, atau perusahaan pengiriman barang lah. Nah, ini paling spesifikasinya tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu mahal dalam harga barang-barangnya itu. Nah, dia juga survei barangnya, harga barangnya juga guys. Nah, terus ketiga itu tim lapangan. Tim lapangan ini dia yang kayak dia nge-survei juga ke lapangan survei. Nah, terus dia juga masang kabel, terus dia teknisinya lah, bisa disebut kayak gitu. Nah, jadi ada 3 tim. Nah, mereka ini dipimpin sama satu pemimpin, itu disebut network engineer. Nah, network engineer ini adalah seseorang yang bertanggung jawab dalam membangun sebuah jaringan di suatu perusahaan. Nah, oke. Jadi di sini saya bakalan jelasin cara kerjanya seseorang network engineer sebagai berikut. Oke, jadi saya udah membuat jaringan kecil lah ya. Namanya ini jaringan CP Astayu. CP ini terdiri dari 2 lantai, terdiri dari 5 lantai. Oke, saya bakalan kasih tunjuk. Oke guys. Nah, pertama saya bakalan nunjukin jaringan yang udah saya buat, terus dan saya bakalan ngenalin macam-macam peralatannya ini apa aja sih yang dibutuhin nama kita tuh. Oke, jadi ini contoh dari jaringan yang saya buat. Saya lihat deh. Oke. Jadi ini yang di pojok ini namanya server, ini router, kelihatan nggak? Ini router, saya pakai router 1180, saya pakai cloud, saya pakai modem juga, dan ini pakai switch. Switch itu modelnya kayak kalian kalau pernah lihat di sekolahan atau di lab-lab komputer itu ada alat yang di atas itu yang dicolok-colokin kabel, nah itu namanya switch. Nah gitu. Nih saya punya switch ada 4. Nah, karena di sini tuh terdiri dari 5 ruangan. Nah, ruangannya ini ada bermacam-macam. Jadi kliennya ini minta dibuatkan jaringan. Jadi perusahaannya ini benar-benar kosong, belum dibentuk jaringan sama sekali. Jadi benar-benar dari awal. Terus oke, saya bakal mulai ya jelasin ya apa aja sih bentuk-bentuknya. Kok nggak make switch aja sih dua-duanya? Emang kenapa harus pakai kabel dan ini pakai wifi? Ini jaringan wifi ya tuh, ini jaringan wifi karena dia nggak pakai kabel. Kenapa sih kok beda, yang ini pakai kabel, yang ini enggak, sendirian? Kenapa? Tergantung dari perusahaannya, tergantung dari klien yang minta itu apa, dan ada juga kerugian dan manfaatnya gitu. Contohnya kerugian dan manfaat dari ini adalah nih ya, kita main logika ya guys. Jadi misalkan ini pakai kabel ini, manfaatnya itu misalkan itu mati lampu atau listriknya down, itu data yang di sini nggak bakalan hilang gitu. Jadi jaringannya tetap jalan karena mereka tersalur sama
ada generator gitu. Generatornya nggak ada di sini karena di aplikasi Cisco ini nggak dipakai. Oh ya, ngomong saya pakai aplikasi Cisco buat Cisco Tracer buat bikin jaringan ini. Nah, terus ruginya memakai ini adalah misalkan mati lampu atau listriknya itu down, itu jaringan di sini tuh langsung hilang guys. Jadi nggak langsung nyambung gitu. Oh iya, kok ini kak dia kabelnya putus-putus sih. Nah, bedanya kabel ini sama ini adalah kalau kabel ini disebut kabel cross, kalau ini strike. Fungsinya apa? Fungsinya kabel cross itu fungsinya untuk menghubungkan dua perangkat yang sama. Nah, kalau strike itu fungsinya untuk menyambungkan dua perangkat yang berbeda gitu. Nah, ini terdiri dari ini ruangan admin, ini ruangan karyawan, ini HRD, ini manajer, dan ini direktur. Nah, gitu. Kok direktur cuma 4 ya? Karena duanya ini untuk tamunya datang, dan ini duanya lagi untuk beliau. Nah, terus saya memakai cloud karena satu jaringan dalam gedung itu disebut LAN, Local Area Network, atau bukan LAN sih namanya PAN, namanya PAN, Personal Area Network, atau suatu gedung atau suatu area yang pakai jaringan dan sudah membentuk jaringan itu disebutnya PAN. Nah, semua perusahaan pasti memiliki server. Fungsinya apa server? Server berfungsi untuk menyimpan database dari suatu perusahaan. Jadi misalkan perusahaan tersebut untuk bisa disebut antisipasi lah, misalkan data ini hilang jadi ada di server gitu, semuanya disimpan di server. Nah, gitu. Pasti semua perusahaan itu punya satu server masing-masing gitu. Nah, fungsinya switch nih yang tadi saya ceritain ya. Switch ini, fungsi switch adalah menyalurkan jaringan yang dibagi atau data yang diberi dari server atau router gitu. Nah, ini nih kayak apa ya? Membuyarkan atau membagikan data atau internet ke klien. Nah, ini nih komputer-komputer ini disebutnya klien. Nah, kalau ini disebut server gitu. Nah, kenapa pakai cloud? Karena saya ngambil ini router yang 1180 ya. 1180 ini udah pakai WiFi. Jadi router tuh ada macam-macam RB, ada portnya 5, ada portnya 4, tapi tergantung. Kalau portnya 5 itu dia ada yang WiFi, ada juga yang nggak WiFi deh kalau nggak salah ya. Dan ini harganya sekitar 800.000, 300 ya, paling bagus 800 lah gitu. Nah, fungsinya router adalah menyambungkan antara kelas yang berbeda gitu. Jadi kalau maksudnya kelas ini nih, maksudnya kelas yang berbeda itu adalah maksud kelas yang berbeda tuh ini nih. Ini kan dia kelasnya ke sini. Nah, ini kelasnya ke sini. Nah, ini disebut ini kelas A, ini kelas B. Nah, menyambungkan dua kelas yang berbeda gitu, atau menyambungkan dua jaringan yang berbeda. Nah, ini jaringan ini di lantai 2. Nah, beliau ini di jaringan lantai 1. Kenapa pakai modem? Karena modem ini buat di lobby, ini buat di ruangan direktur gitu. Nah, masing-masing kecepatannya itu udah diatur gitu. Per kbps-nya tergantung dari kliennya tuh mintanya berapa kecepatannya gitu. Paling kalau perusahaan seperti yang kita sebut ini Hastayu, dia adalah perusahaan yang bekerja atau berjalan di bidang jasa pengiriman barang, jadi nggak terlalu besar dan nggak terlalu cepat lah, standar paling 218 kbps. Terus di jaringan ini kita itu bisa ngeliat gimana sih cara kerjanya. Kita itu bisa pakai wifi, gimana sih caranya kita tuh bisa internet di kantor tuh gimana sih gitu. Jadi ini yang disebut personal area network gitu. Oke, sekian dari saya. Jikalau ada salah-salah kata saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.